Halo, perkenalkan, nama saya James Nathanael Aritonang. Saya dari TIH Angkatan 2023 dengan NIM 2305 1204 284. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praktikum, yaitu tentang routing dinamik. Adapun tujuannya, yang pertama adalah mengetahui cara kerja routing dinamik. Yang kedua, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama ada dasar teori. Pengertian: dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Macam-macam dari routing dinamik ada RIP atau Routing Information Protocol, IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, ERGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, BGP atau Border Gateway Protocol. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa lihat di sini. Baik, langsung saja ke percobaan 1 skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP v2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi kita akan membuat seperti ini di Cisco Packet Tracer dan saya sudah membuatnya. Kedua, langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, NIC mask PC, dan gateway PC. 2. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Jadi kita akan mengisi seperti ini ya di masing-masing router. Oke, kita cek terlebih dahulu di router 1. Di RIP sudah ada, sudah saya masukkan juga. Di router 2 di RIP juga sudah. Yang ketiga di RIP sudah ya, dan juga sudah RIP routing v2. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router no auto summary, router config router version 2. Sudah ya. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan menu tab config global setting save. Oke, kita coba di routing setting aja ya, ke setting terus save. Oke, save. Lanjut. Untuk mereset dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device atau ALT plus S. Udah. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP row. Sebentar, kita cek. Show IP row. Invalid. Baik. Lanjut. Nomor 7.
Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list sama dengan IP4 ke ICMP saja. Baik, ke simulation. Cek dulu edit filter, checklist di bagian ICMP saja. 1. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Ke 1 ke PC2. Kita lihat apakah berjalan. Berjalan ya. Baik, selesai. Lanjut, kirimkan paket 1 ke PC3. Jalan. Apakah bisa kembali? Tentu bisa ya. Selesai. Lanjut, dari PC1 ke server 1 lalu aktif. PC1 ke server 1. Jalan dari router 1 ke router 3. Reset, coba. Jalan ke router 3. Router 3 ke server 1, lalu kembali lagi ke PC1. Selesai. PC1 ke server 2. Jalan ke router 1, ke router 3, naik ke server 2, lalu kembali lagi ke router 3, router 1, dan selesai. Dari PC3 ke PC1. Apakah bisa? Naik ke router 2, lalu ke router 1, ke PC1, dan kembali lagi ke PC3. PC3 ke PC2. Berjalan ke atas, ke kiri, ke bawah ke PC2, lalu lanjut lagi ke router 1, ke router 2, dan kembali ke PC ketiga. Lalu PC3 ke server 1. Naik ke atas ke router 2, ke router 3, naik ke server 1, kembali lagi ke PC3. Bisa ya. PC3 ke server 2. Jalan ke atas, jalan ke router 3, ke server 2, kembali lagi ke router 3, ke router 2, dan kembali lagi ke PC3. Selesai. Dari server 1 ke server 2. Coba berjalan ke router, naik, bisa kembali, bisa, nice. Lanjut, PC3 ke server 2 sudah. Server 1 ke PC1. Turun, naik. Bisa kembali, tentu bisa ya. Selesai. Server 1 ke PC2. Bisa, nice. Kembali lagi bisa juga, lancar. Lanjut, dari server 1 ke PC3 terakhir. Selesai. Bisa ya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Baik, ke real time dulu. Semisal kita akan ke server sini ya, server 2 ya. Masuk ke ini, pakai tracer STI 43 itu 1. Baik, berjalan ya, trace komplit. Ada 3 kali pergerakan. Ini dari PC1, ini naik ke router ini, router 1, dan ini ke ya, selesai. Lalu semisal kita akan ke PC3 253, tracer komplit bisa juga.
Baik, selesai. Buat skenario jalur routing R1 ke R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Baik. Kita disable ya. Disable. Tunggu 15 detikan. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Baik. Langsung saja kita loncat dari PC 1 ke server 1. Masuk ke simulation. Video dari PC 1 ke server 1. Seharusnya kalau dinamik bisa ya, dia mencari jalan lain agar bisa mencapai IP yang dituju. Jika kembali, tentu saja juga bisa ya. Bisa juga. Nice. Lanjut misalnya dari PC 1 ke server 2. Oke, sama kah? Bisa. Ke kanan, baru naik. Dan ke server 2. Selesai. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ternyata setelah saya lakukan praktikum pada hari ini, saya mendapatkan hasil bahwa jika salah satu jalurnya disable, maka komputer juga akan mencari jalan yang lain agar bisa mencapai ke IP yang ditujunya. Baik, cukup sekian saja praktikum pada hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.